Balik lagi di Vokasi Kini, kita masih bicara mengenai bidang kuliner dan betapa menariknya bidang ini. Makanya saya akan langsung kembali ke Chef Rahmat. Chef, banyak yang bilang kalau memasak itu sebenarnya bakat gitu. Tapi mungkin nggak sih memasak itu dipelajari, apalagi khususnya lewat pendidikan vokasi? Nah, memasak itu sama seperti halnya dengan bidang lain. Nah, saya beralih membidangi ini. Tadi syaratnya memang satu, kita harus mencintai. Kita harus mencintai ya dengan apa yang memang akan kita geluti, kita harus memahami, kita harus tahu, baru ya kita engage gitu loh dengan kemauan kita. Itulah jadi suatu keahlian. Nah, ketika keahlian itu kita geluti, kita benar-benar kita bidangi ya, dan kita pelajari, tentunya itu semuanya akan berbuah hasil di bidang apapun. Saya rasa itu sama di bidang apapun, Di bukan bidang hanya apapun kuliner sama ya. ya. Oke, Tapi khususnya di kuliner ini, bukan berarti ya karena ibu saya dulu pinter masak ya, kemudian saya diajarin masak. Nah, ini intinya siapapun bisa. Memang ketika passion kita memang arahkan, dan syaratnya tadi tidak main-main ya, tidak setengah-setengah ya. Tadi kita harus benar-benar mencintai apa yang mau kita buat, kita mencintai apa yang akan kita rencanakan. Nah, itu saya rasa bisa jadi. Di sekolah itu hanya dibantu. Nah, Oke, ini dibantu dibantu ya. untuk apa namanya disesuaikan dengan keminatan tadi. Oh, saya minatnya mau jadi seorang chef nantinya, seorang wirausaha di bidang kuliner. Nah, ada wadahnya, ada SMK tadi Tata Boga. Oke, Nah, dari di SMA Tata kampus Boga, ya. ya di SMA Tata Boga yang tadi Bu Rina sudah jelaskan. Diajarkanlah tadi basic-basicnya. Bagaimana sih misalkan knife skill itu, ya bagaimana cara membuat potongan-potongan. Tadi kan semua kan harus pelajari dulu. Peralatan, mengenalkan, yang kemudian mengenal tadi resipi, bagaimana teknik cookingnya. Nah, barulah nanti di situ akan timbul semakin kita semakin nyaman. Ternyata masak ini beda ya dengan di rumah misalkan. Kalau di rumah ya tumis-tumis-tumis gitu jadi. Jadi Nah, kalau makanan terus misalkan nggak kita ada sekolah yang itu nggak ada yang nilai ada gitu ya. ilmunya. Nah, terutama istilah-istilahnya. Kalau di rumah misalkan kita bilang potongan-potongan gitu ya. Kita motong sayuran misalkan. Potongannya ya dipotong sayuran biasanya dipotong aja. Nah, kalau di istilah di kuliner itu macam-macam. Shopping. Ya, contohnya misalkan potongan yang seperti korek api itu kita namakan julienne. Kemudian misalkan kita bikin dadu-dadu itu namanya brunoise. Nah, bahasa-bahasa itu, istilah-istilah itu kita dapatkan setelah kita melalui proses belajar tadi di SMK. Oh, oke. Ya. Artinya Nah, ilmunya jadi didapatkan istilah di semua, SMK jadi tapi istilah harus sama. oke. Baiklah, istilahnya harus sama biar apa ya? Mungkin ada sinkronisasi gitu ya di situ dari minat dan kemudian di dunia kerja sistemnya seperti apa. Nah, kalau gitu saya ingin tahu lagi dari Bu Rina, para lulusan SMK 27 nih yang sudah menjalani pendidikan di sana, apakah sudah banyak yang masuk langsung ke industri kuliner? Mungkin bisa diceritain ada beberapa inspirasi mungkin Bu Rina? Baik, ini yang menarik sebetulnya Mbak, karena memang di SMK itu banyak sekali program-program yang istilahnya kalau vokasi sekarang ini, karena kita punya dirjen vokasi yang baru ya, itu mengawinkan, istilahnya mengawinkan antara dunia industri dengan SMK. Nah, sebelumnya itu memang kami sudah melaksanakan apa yang disebut dengan unit produksi, kemudian ada juga yang disebut dengan TEVA, di mana semuanya itu adalah mendatangkan situasi atau aura industri ke dalam sekolah, sehingga dengan situasi seperti itu siswa-siswa terbiasa untuk melaksanakan proses seperti di industri seperti layaknya yang sesungguhnya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa siswa SMK mempunyai daya juang atau mempunyai karakter industri, supaya setelah mereka lulus mereka akan terbiasa atau sudah biasa beradaptasi dengan lingkungan di mana budaya industrinya tumbuh. Begitu. Itu pun tidak hanya di industri sebetulnya. Jadi di lingkungan akademisi pun mereka mendapatkan beasiswa. Jadi kalau misalnya siswa ini sudah berprestasi, maka universitas atau akademi itu akan mengundang mereka untuk menjadikan mereka sebagai mahasiswa berprestasi yang berasal dari SMK atas keberhasilannya sebagai peraih juara dalam kompetensi. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi salah satu faktor pendorong supaya anak-anak itu tertarik untuk masuk ke SMK, karena pada dasarnya
mereka bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi juga sikap dan keterampilan. Begitu. Oke, dan pastinya udah siap nih pas lulus tuh udah bener-bener ready buat kerja gitu ya. Tapi sejauh ini minatnya dari generasi muda seperti apa sih Bu Rina? Kalau dari minat kebetulan ini pas kebetulan sedang penerimaan peserta didik baru ya. Jadi kalau misalnya peminatan itu sekitar 6.000 7.000 orang, itu kami hanya bisa menerima misalnya sekitar 400. Artinya peminatnya sebetulnya cukup banyak ya, cukup banyak. Ya, jadi hanya 1/10, 1/12 lah ya. Karena memang itu tadi. Jadi didorong siswa SMK itu bukan hanya, selama ini mungkin orang berpendapat kalau SMK kuliahnya kemana, apakah mereka bisa melanjutkan kuliah begitu ya. Nah padahal kalau mereka mengikuti sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru pun mereka bisa. Begitu. Mau ikut yang model kayak tadi seperti beasiswa, misalnya melalui universitas-universitas yang memang berkaitan dengan pariwisata, mereka bisa. Jadi sebetulnya pilihannya SMK itu nggak cuma satu, bekerja saja, tapi seperti yang tadi kami sampaikan, ada BMW tadi. Jadi pilihannya justru lebih banyak begitu. Ada BMW-nya nggak beneran tuh Bu? Nangkring di depan ya Bu. Kita harapkan nantinya kalau udah kerja nanti bisa beli mobil apa aja ya Bu ya, pastinya kalau sukses. Nah kalau gitu saya ingin tahu juga dari Chef Rahmat nih, sebenarnya apa sih yang kita lakukan gitu ya, yang harus kita lakukan untuk bisa berkembang dan pastinya bisa sukses di dunia kuliner, baik itu mungkin kita bekerja di perhotelan ataupun kita membuat bisnis kuliner sendiri. Ya. Jika kita mau sukses, kita harus berinovasi terus, kreatif. Jangan jadi follower. Harus mindset kita ini harus menjadi trendsetter. Ya, saya selalu menyampaikan. Saya ini dulu saya tinggal di desa, di kampung ya. Tapi mindset saya coba tanamkan, saya simpan itu di bundaran HI. Nah, ya, sehingga ketika saya dulu, jadi mimpi saya, meskipun saya di desa, mimpi saya adalah di kota. Idealnya saya bisa bersaing dengan orang-orang kota, saya bisa bersaing dengan secara global. Itu yang harus ditanamkan. Jadi apa? Tekadnya yang kuat, yang benar-benar yang harus yang harus dicanangkan. Kemudian mental ya, karena tidak mudah, apalagi kerja di kitchen. Saya sedikit memberikan gambaran. Di kitchen itu sebetulnya menyenangkan, hanya memerlukan fisik. Bayangkan, karena bisa berdiri itu selama 12 jam. 12 jam. Ketika nanti di industri, iya. Ketika di industri, kita mulai bekerja di industri, itu kita mengawali hari-hari pertama kita di industri pasti melelahkan, betis pegel sekali, kaki panas ya. Tapi nanti hasilnya apa yang bisa kita peroleh itu, ya itu bisa benar-benar akan berdampak. Nah kemudian kita harus memperhatikan bagaimana setiap arahan dari mentor kita itu harus dicatat baik-baik. Karena ketika kita sudah lari di industri, tidak ada orang itu mau memberikan mentoring head to head, karena staffnya pasti banyak, orang yang kita perhatikan pasti banyak. Nah dari kita yang harus cerdas, kita harus membawa buku kecil, catatan, oh kemarin itu saya bikin kesalahan ini, yang harusnya sebenarnya ini, kita catat. Setelah kita pulang kerja ke rumah, di-refresh lagi. Nah ketika besok kita memulai pekerjaan, tidak mengulang kesalahan yang sama. Itu kunci suksesnya. Dengarkan baik-baik dari mentor pokoknya. Setiap nanti kita terjun di dunia industri, yang pertama harus perhatikan itu adalah arahan dari mentor. Itu mentor kita itu yang akan memberikan jalan. Oke, noted Chef. Oke, jadi yang emang menjadi highlight dari pembicaraan kita untuk bisa menjadi seorang yang sukses di dunia kuliner di Indonesia, yaitu disiplin, kejujuran, dan juga kreativitas ya Chef ya. Terima kasih banyak untuk waktunya Chef Rahmat Kusnedi dan juga Ibu Rina Mulyati untuk diskusinya. Ini menyenangkan sekali dan penasaran banget gitu ya untuk inovasi-inovasi yang akan kita lihat pastinya di bidang kuliner, karena kalau kita ngomongin bidang kuliner tuh pasti bersentuhan langsung gitu sama masyarakat yang lapar-lapar ini seperti saya. Tapi biar teman-teman nggak bingung gitu ya, mau ambil jurusan apa sih kalau saya tertarik dengan dunia kuliner nih, saya akan kasih tahu ya. Untuk pendidikan SMK-nya bisa ngambil tata
tata boga dan juga bisa mengambil hotel dan restoran. Dan nanti untuk pendidikan tinggi vokasi ada manajemen kuliner, ada seni kuliner, ada jasa boga, dan juga ada manajemen tata boga. Nah itu dia. Kira-kira seperti itu, dan nanti bisa diriset lebih lanjut kalau mau masuk ke bidang kuliner, dan bisa di-highlightkan tadi bahwa bidang kuliner ini sangat menjanjikan dan lapangan kerjanya sangat terbuka, demand-nya sangat tinggi. Mudah-mudahan kalian bisa jadi salah satu yang sukses juga di bidang kuliner. Nah, terima kasih banyak sudah menyaksikan Vokasi Kini. Pada episode kali ini kita akan berjumpa lagi di Vokasi Kini episode selanjutnya. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sampai jumpa.